Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Nur Julian Sukriana. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Halu Oleo. Hari ini saya akan melakukan perekaman untuk uji kinerja. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan ke-4. Nomor peserta PPG saya adalah 2015 02 635318 dan nomor induk mahasiswa PPG saya adalah A3S121305. Materi pada hari ini untuk yang diujiankan adalah masa pendudukan VOC di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan. Oke, sebelum proses pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita cuci tangan sesuai protokol kesehatan. Cuci tangan, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pada saat ini masih dalam masa pandemi. Ingat 3M: mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, anak-anak, sebelum saya memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin proses berdoanya. Siap. Sebelumnya dalam keadaan siap, sebelum proses belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Zulfikar Akbar. Hadir, Pak. Oke. Alif Ardiansyah. Hadir, Pak. Oke, Alif. Muhammad Akmal Raihan. Hadir, Pak. Sip. Muhammad Bentaraya. Sakit tadi, Pak, udah 2 hari. Oke, mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan Bentar cepat sembuh dari sakitnya. Amin. Muhammad Firdaus Putra. Sip. Medrik gimana, Pak? Medrik? Oke. Farhan. Hadir, Pak. Sehat, Farhan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammad Ilmi. Hadir, Pak. Sip. Yusuf. Hadir, Pak. Oke. Asia. Denny. Hadir, Pak. Dan terakhir Nadianto. Hadir. Oke, alhamdulillah. Hari ini Pak Anto akan menyampaikan materi tentang bagaimana bangsa Belanda datang ke Indonesia. Nah, tapi sebelum Pak Anto menyampaikan materi, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, kita akan melakukan sebuah proses gerakan yang sangat energik untuk menambah semangat.
Nah silakan Nadianto sebagai kalian pimpin yel-yel anak-anak dulu. Pos dulu pasal. Oke teman-teman, sebelum proses belajar dimulai, untuk meningkatkan semangat belajar kita pada hari ini, saya akan membawakan yel-yel SMK Negeri 2 Kota Serang. Oke, ambil posisi berdiri di samping kursi. Oke, siap? 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Good banget, good juga kalian semangat hari ini. Mudah-mudahan semangat pada saat yang ini tertular sampai dengan proses akhir pembelajaran kita. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kita akan membahas tentang bagaimana VOC atau kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Tapi sebelum itu, Pak Anto ingin mengingatkan kembali ke materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin apa? Oke, Zulfikar, silahkan Jul. Tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Good banget Jul. Ada yang lain? Silakan. Tunjuk tangannya saja. Saya Pak, Oke. akibat kedatangan bangsa Barat ke Indonesia mulai ada sistem kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Oke, good job. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Saya Pak, Oke, Farhan, silakan Han. bagi dua wilayah dengan dikeluarkannya perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1949, di mana Spanyol menguasai wilayah bagian barat dan Portugis menguasai wilayah timur. Oke. Apa yang sudah kalian sampaikan berarti kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang bagaimana bangsa Portugis dan bangsa Spanyol ke Indonesia atau kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, memang apa yang sudah disampaikan oleh Zulfikar terus oleh Farhan memang benar, dan sama Ali juga benar bahwa orang-orang Eropa terutama Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia, mereka coba menguasai wilayah Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu mencari daerah pusat rempah-rempah. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, Pak Anto akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan kedatangan dan perkembangan penjajahan masa pemerintahan VOC dengan benar. Yang kedua, menghubungkan kedatangan dan perkembangan penjajahan masa pemerintahan VOC dengan benar. Yang ketiga, menganalisis kedatangan dan perkembangan penjajahan masa pemerintahan VOC dengan benar. Dan yang keempat atau yang terakhir, menyajikan hasil penalaran kedatangan dan perkembangan penjajahan masa pemerintahan VOC. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti di proses pembelajaran kita akan ada kelompok, pembagian kelompok. Nanti Pak Anto coba bagi 2 kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke materi bagaimana itu VOC dan lain hal sebagainya tentang VOC sampai dengan kemunduran VOC atau kebangkitan VOC, Pak Anto akan menampilkan video terlebih dahulu bagaimana proses bangsa Belanda datang ke Indonesia. Kalian jadi bisa simak nanti di layar ini tentang bagaimana kedatangan bangsa Belanda atau VOC ke Indonesia. Nah, silakan kalian simak baik-baik karena nanti ini ada hubungannya dengan tugas kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Viva Historia.
belajar sejarah jadi mudah dan menyenangkan. Oke Sobat Smart, kali ini aku mau membahas tentang kekuasaan kongsi dagang Belanda di Indonesia yaitu VOC dari tahun 1602 sampai dengan 1800. VOC merupakan singkatan dari Verenigd Oost-Indische Compagnie, merupakan kongsi dagang milik Belanda di Indonesia. Latar belakang didirikannya VOC ini adalah awalnya para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda. Dan yang keempat, melaksanakan politik kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan yang berada di Indonesia. Oke, anak-anak semua, tadi Pak Anto sudah menampilkan video pembelajaran bagaimana kedatangan bangsa VOC ke Indonesia sampai dengan proses keruntuhan dari bangsa VOC tersebut. Memang Indonesia atau Nusantara pada saat itu dikuasai oleh bangsa Belanda, terutama VOC pada awalnya. Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia itu di mana? Ada yang tahu? Ada yang apa? Banten. Oke, Jogja di Banten. Tapi di Banten mereka ditolak. Kenapa? Karena pada saat mereka membeli lada putih, karena pada saat itu Banten adalah penghasil lada putih. Salah satu lada putih terbaik di dunia itu dari Banten. Si Cornelis Doughton ini tidak membayar, sehingga mereka diusir oleh pemerintah Banten pada saat itu. Kancuran di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan coba tampilkan poin bagaimana bangsa Belanda atau VOC itu berkembang di Indonesia. Nah, saya juga udah share kemarin ke GSR kalian PowerPoint ini. Kalian bisa buka di laptop. Kalian kalau ada yang laptop atau misalkan di handphone, silakan. Kalau yang ada laptop dibuka. Ya. Kita akan coba lihat materi kita hari ini di PowerPoint. Oke, yang tidak bawa handphone atau tidak bawa laptop, kalian bisa lihat di layar. Kita lihat dulu tampilan awal. VOC, Verenigd Oost-Indische Compagnie. Ini adalah kongsi dagang milik pemerintah Belanda. Kenapa dibikin kongsi dagang? Karena tujuannya yaitu untuk menyatukan para pedagang-pedagang Belanda supaya tidak saling berebut tentang hasil bumi dan lain sebagainya, terutama masalah harga, supaya tidak saling menjatuhkan. Di slide berikutnya, di sini tujuan pembelajaran kita yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalian bisa lihat ini apa ini? Pelabuhan. Pelabuhan. Nah, kalau kalian lihat di sini, pelabuhan buat apa sih ada pelabuhan? Tempat berangkat atau kembalinya perahu. Oke, tempat berangkat atau pulangnya perahu. Berhubungan berarti kalau ada pelabuhan, ini akan berhubungan dengan yang namanya perdagangan. Karena orang-orang dari barat, orang-orang dari luar, mereka akan datang ke Indonesia. Ini menggunakan jasa pelabuhan. Transportasi. Nah, sebagai transportasi. Benar, betul. Oke. Yang saya tampilkan di sini adalah pelabuhan Karang Hantu. Ada yang pernah ke sana? Saya. Kamu udah pernah ke sana? Nah. Oke, baik banget. Gimana pelabuhan Karang Hantu? Mungkin kamu bisa bayangkan. Di sini juga gambarnya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini bagaimana ada latar belakang, terus tujuan, perkembangan dan kemunduran dari VOC. Kita akan bahas satu-satu ini. Kita akan lihat dari kedatangan bangsa Belanda dan berdirinya VOC. Di sini ada seorang. Nah, ini adalah Johan van Odder, tokoh yang mempelopori berdirinya VOC. VOC di sini pertama kali dibuat pada tahun 1598 di Parlemen Belanda. Stand General mengusulkan mempersatukan kongsi dagang punya Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. Mulai dibentuknya yang namanya VOC. Perkembangan dari kongsi dagang tersebut yaitu nanti kita akan bahas pada saat kalian berdiskusi.
Ini tadi sekilas tentang gambar tersebut. Dari hasil PowerPoint yang saya sampaikan berarti bahwa bagaimana si VOC ini menduduki Indonesia, dibuatnya kapan. Oke, setelah kita lihat tadi tentang PowerPoint bagaimana bangsa VOC datang ke Indonesia, terus berdirinya VOC, kita akan membahas atau berdiskusi nanti. Tapi sebelum berdiskusi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti ini kita bagi kelompok dulu. Yang sebelah kanan saya ini adalah kelompok 1 dan sebelah kiri saya ini adalah kelompok 2. Oke, untuk kelompok 1 nanti kalian berdiskusi tentang bagaimana perkembangan VOC di Nusantara serta kaitannya dengan konteks sekarang. Jadi gimana sih VOC itu berkembang di Nusantara dengan berbagai hak yang dimiliki oleh VOC serta kita hubungkan dengan kejadian pada masa ini. Untuk kelompok 2 di sini, kelompok 2 nanti kalian akan membahas tentang bagaimana kemunduran dari VOC serta kaitannya dengan konteks saat ini. Kenapa sih VOC itu bisa mundur dan kita hubungkan dengan kejadian pada masa kini. Oke, silakan nanti kalian berdiskusi. Silakan yang bawa laptop kalian nanti silakan buka internet, kalian cari sumber-sumber tentang materi kalian yang ini, materi diskusi kelompok kalian. Saya Pak Anto akan berikan waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah itu Pak Anto persilakan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok. Ya. Oke, siap? Udah oke kelompok 1? Udah paham? Kelompok 2 bagaimana? Oke, silakan kalian sudah mulai berdiskusi. Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas tentang materi diskusi kalian, tinggal langsungkan jadinya. Nanti Pak Anto mendekat ke kelompok kalian. Oke, silakan kalian sudah bisa mulai berdiskusi. Yang nggak boleh itu pakai handphone juga nggak apa-apa sih, akan mau searching ada kelompok 1. Oke, dicatat aja dulu nanti digabungkan hasilnya biar kalian satu-satu. Jangan lupa hubungkan dengan kejadian pada masa kini. Menurut akibat kemunduran VOC itu apa kejadian ini? Ya. Oh iya, nanti kan ini sekarang tentang perkembangan VOC ya. VOC itu tanda dadanya gitu. Hubungan dengan kejadian pada masa kini. Kejadian pada masa kini itu contohnya seperti apa? Cari nanti metrik bagian soal dari kelompok 1.
kelompok 1 dulu sebentar lagi ya. Oke, kelompok 2 sudah ready? So, kelompok 2 dulu. Kelompok 1 gimana udah siap? Kita ke kelompok 2 dulu karena kelompok 2 yang sudah ready terlebih dahulu ya. Nanti gantian baru setelah kelompok 2 kelompok 1 yang masuk. Nah, jangan lupa perkenalkan nama anggota kelompok kalian. Moderatornya siapa? Moderator Zulfikar apa Nadianto? Oh, Nadianto. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kita dengan beranggota Saya Rizuk. saya Muhammad Marehan. Saya Ahmad Zulfikar Akbar. Oke, jadi kita akan menjawab hasil apa yang disoalkan oleh kantor mengenai bagaimana kemunduran VOC di Nusantara serta kaitan dengan yang ketiga, banyaknya gaji pegawai yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Oke, alasan tersebut menyebabkan VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember. Oke, mungkin itu hasil dari kelompok kita. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Apa hubungannya kehancuran VOC dengan masa kini? Ya, terima kasih Yogi. Hubungannya itu dengan masa kini yaitu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Hal itu yang menyebabkan VOC hancur atau bangkrut dan masa kini praktik tersebut timbul kembali atau dilaksanakan kembali. Ya, terima kasih Yogi atas soalnya. Oke, apa ada lagi? Ya, ada lagi dari Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kelas dulu. Oke. Kita maju. Sekarang tinggal giliran dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusi dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberi hasil diskusi kelompok 1. Sebelum masuk mengenai hasil diskusi kelompok kami ingin memperkenalkan diri. Sebagai moderator, nama saya Ali Wardiansyah. Saya Firdaus. saya Tulus Dimas. Saya Farhan. Mulai sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang perkembangan VOC. Perkembangan VOC terlihat pada tahun 1611. VOC membeli lahan di Sunda Kelapa. Dari hal tersebut, wilayah VOC bertambah luas. Perdagangan VOC semakin berkembang pesat setelah kekuatannya menyingkirkan kekuasaan Jayakarta. Saya juga menerapkan sistem monopoli di seluruh wilayah Indonesia. Dan kaitannya dengan saat ini, kalau kita lihat banyak pabrik atau industri di Indonesia yang dimiliki oleh asing dan mereka menerapkan sistem di mana industrinya itu seperti sistem industri di negara asal. Contoh industri listrik yang dikuasai oleh pihak PLN sebagai pemegang kekuasaan penuh akan pengadaan listrik di Indonesia, sehingga BLN memiliki hak monopoli berdagang akan listrik. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum kami mengundurkan diri, apakah ada yang bertanya? Ya, Zulfikar. Pada tanggal berapa Batavia itu mengubah namanya menjadi Jayakarta? Pada tanggal 30 Mei 1619. Benar. Ya, terima kasih Pak. Apakah ada yang bertanya lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke.
Sebelumnya saya luruskan dulu, mungkin pertanyaan dari Julfikar ke kelompok 1, kapan perubahan nama dari Jayakarta ke Batavia? Tadi Julfikar nih agak sedikit ini miss. Kenapa? Karena Julfikar bilang dari Batavia ke Jayakarta, harusnya dari Jayakarta ke Batavia. Oh, kayak itu Jul ya. Nah, tadi benar. Benar jawabannya benar sebenarnya. Tanggal berapa? 30 Mei 1919. Oke, good. Ya, lanjut nak. Mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Anak-anak semua, Pak Anto tadi sudah lihat bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian coba memecahkan sebuah masalah, dan kalian coba kaitkan dengan kejadian pada masa kini. Nah, coba Pak Anto sekarang mau meminta kepada kalian sedikit merangkum dari hasil diskusi kalian dan pertanyaan dari kelompok lain. Kan tadi ada pertanyaan, apa sih kesimpulan dari hasil diskusi kalian? Nah, Pak Anto pengen dengar. Coba dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Untuk kelompok 1, hasil rangkumannya apa untuk diskusi ini? Oke. Silakan, Firdaus. Rangkuman dari diskusi dari kelompok 1 yaitu Belanda atau VOC mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah VOC menguasai wilayah Jakarta dan berubah namanya menjadi Batavia. Oke, good banget Firdaus. Oke, kelompok 2, hasil rangkuman dari hasil diskusinya seperti apa? Ya, Julfikar. Kemunduran VOC disebabkan oleh keserakahan akan kekuasaan dan kekayaan yang dilakukan oleh para pejabat VOC itu sendiri, Pak. Oke, good banget. Berarti kalian di sini sudah memahami bagaimana VOC itu berkembang dan bagaimana VOC itu hancur. Nah, Pak Anto akan menambahkan sedikit dari hasil diskusi kalian. Memang apa yang sudah kalian diskusikan di sini memang benar. VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan. Ya, tadi kan contohnya seperti PLN ya, yang kalian katakan tadi. Memang benar apa yang dilakukan oleh VOC yaitu memonopoli sistem perdagangan. Ini mengibaratkan seperti ini. Saya membeli sebuah produk, tapi saya juga akan menjualnya terserah saya harganya berapa. Ini adalah yang namanya monopoli perdagangan. Dan mereka juga yang menentukan akan dijual kepada siapa sih produk-produk tersebut. Ini kan sama, kalau PLN kayak sekarang setiap listrik yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh perusahaan listrik negara. Kalau kita melihat dari hasil diskusi kelompok 2, bagaimana VOC itu untuk mereka lebih menitik beratkan kepada KKN, korupsi, apalagi kolusi dan nepotisme. Ini terjadi pada masa zaman Orde Baru. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan Indonesia mengalami sebuah krisis yang dinamakan dengan krisis moneter, dan puncaknya pada tahun 1998. Akibat praktek ini negara Indonesia mengalami sebuah kekacauan. Oke. Nah, di sini Pak Anto akan memberikan tugas kepada kalian. LKPD-nya Pak Anto sudah share di grup GCR kalian. Kalian tinggal buka handphone atau laptop kalian. Nah, silakan nanti kalian kerjakan. Di situ ada Google Form. Kalian bisa kerjakan di Google Form-nya di link GCR tersebut. Nanti Pak Anto tunggu hasilnya. Oke? Silakan kalian kerjakan masing-masing. Jangan berdiskusi lagi sekarang. Oke? Paham? Silakan buka GCR-nya. Kalau ada yang kurang paham, nanti tanyakan saja langsung ke Pak Anto. Oke, ada yang ditanyakan atau apa silakan. Takut ada yang kesulitan. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa ya kirim ke GCR-nya ya. Saya cek di sana.
Verifikasi sudah, coba saya cek dulu sudah masuk belum dia. Iya Pak. Oke, jadi sekarang sudah masuk dia ya. Nanti tinggal saya nilai ya Jul ya. Iya Pak. Pak saya kan udah masuk Pak. Coba saya cek dulu ya. Nadianto. Iya, Pak. Saya isi juga Pak, udah saya kirim. Udah masuk juga ya semua. Ya Pak. Terima kasih, Pak. Oke, tunggu dulu sebentar ya. Kita cek satu-satu. Ilmi. Oh iya, Ilmi udah. Udah Pak. TP udah? Oke, TP udah. Sebentar, saya coba save dulu aja jawaban kalian. Oke, kalian udah pada masuk semua di geser. Nah, insya Allah nanti sore atau malam hasil dari kerja kalian itu bisa kalian lihat di geser lagi. Saya harus proses penilaian dulu kan. Nah, jadi untuk materi kita hari ini bagaimana bangsa VOC itu berkuasa di Indonesia, ini kita akan coba merefleksinya. Kenapa? Karena materi kita sudah saya sampaikan, terus kalian juga sudah berdiskusi, kalian juga sudah mengerjakan tugas di LKPD. Kita akan coba mereview apa yang kita dapat pada hari ini. Oke? Ada yang bisa? Ada yang sanggup mereview? Silakan kalau yang sanggup angkat tangannya. Dede mau coba? Alif. Oke, Alif. Silakan, Alif. Hasilnya gimana untuk hari ini? Materi kita hari ini, Alif. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia pertama kali mendarat di wilayah Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Oke, good banget, Alif. Ada yang mau menambahkan? Oke, Nadianto, silakan. Jadi yang sudah mengenai hari ini pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda mendirikan Persatuan Dagang atau Fungsi Dagang, yaitu Perkumpulan Dagang Dunia Timur Pyramid Ost Indies Company yang disingkat VOC. Tujuan utama didirikannya VOC adalah untuk memenangkan persaingan dagang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pimpinan VOC disebut Gubernur Jenderal VOC. Yang pertama adalah Peter Booth. Oke. Mungkin itu aja Pak. Untuk memperkuat kedudukan VOC di Indonesia, pemerintah Belanda memberikan hak istimewa atau hak oktroy kepada VOC. Berikut ini yang menjadi hak istimewa VOC: hak untuk memonopoli perdagangan, memungut pajak, memiliki tentara sendiri, menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di daerah yang dikuasainya, mencetak dan mengeluarkan uang sendiri, mengumumkan perang dengan negara lain, dan mengadakan pemerintahan sendiri. Oke. Tidak, Pak. Oke. Sip, good banget apa yang dikatakan Farhan, Julfika, Nadianto dan Alif. Ini memang sudah good banget semua. Kenapa saya bilang good? Berarti kalian tadi coba menyimak apa yang saya sampaikan, menyimak dari video yang saya sampaikan, menyimak dari gambar-gambar yang saya sampaikan, juga kalian pada saat proses diskusi. Nah, memang apa yang dikatakan oleh kawan-kawan kalian, bagaimana VOC itu datang pertama kali dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Siapa sih? Dia adalah seorang pelaut Belanda. Yang sudah saya sampaikan tadi kan, Cornelis de Houtman pertama kali mendarat di Banten. Ya. Nah, setelah Cornelis de Houtman melakukan perjalanan dan melaporkan hasilnya ke Belanda, maka para pelaut-pelaut Belanda itu berbondong-bondong ke Indonesia. Nah, kalian kita juga bisa melihat peta di sini bagaimana jalur perdagangan itu. Ya. Nah, di sini para pelaut Belanda mereka berbondong-bondong ke Indonesia dan akhirnya mereka mendirikan yang namanya sebuah kongsi dagang yang bernama VOC atau Phoenix Ost Indies Company. Di mana tujuan dari didirikan VOC yaitu untuk mempersatukan para pedagang-pedagang Belanda agar tidak ada persaingan antar sesama pedagang Belanda, akibatkan terjadinya sebuah
praktek KKN. Sekarang gini, Farhan bapaknya boleh nyetak uang, ya kan? Kalau bapaknya boleh nyetak uang gimana kan? Uang Farhan habis berarti nyetak lagi. Nah ini berarti apa? Disinilah yang mengakibatkan kemunduran dari proses. Akibat yang pertama, boleh mencetak mata uang sendiri, mereka mencetak sebanyak-banyaknya, habis nyetak lagi. Yang kedua, mereka berperilaku seperti layaknya seorang raja. Good banget. Seperti layaknya seorang raja. Inilah refleksi pembelajaran hari ini. Untuk materi minggu depan, kita insya Allah ketemu lagi sama Panto. Pelajaran sejarah minggu depan, kita akan membahas bagaimana bangsa Belanda berkuasa di Indonesia. Setelah VOC dibubarkan, bukan tidak serta-merta orang Belandanya pergi, tapi melainkan orang Belandanya di bawah kepemimpinan kerajaan Belanda ini yang akan berkuasa di Indonesia. Nanti insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang itu. Nah, nanti Pak Anton juga akan share kepada kalian, nanti kalian lihat lagi gesernya materi untuk minggu depannya. Oke, sebelum Pak Anton tutup, ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi hari ini? Oke, sudah cukup. Dulu Pak Anton untuk pelajaran, Pak Anton minta ke Nadianta sebagai KM, tolong pimpin doa dulu, nanti baru kita tutup pembelajaran hari ini ya. Silakan Nadianta pimpin doa untuk pelajaran berikutnya. Oke, siap. Seluruhnya dalam keadaan siap sebelum proses pembelajaran selesai. Alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan jangan lupa proses 3M harus kita terapkan. Silakan awas ada yang tertinggal, dirapikan kembali bukunya, mejanya, kursinya. Yang pakai laptop silakan kalian bisa matikan dari laptopnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.